Salve! Saudara-saudariku umat Katolik. Pada tahun 2025, Prancis mengalami kebangkitan Katolik yang tak terduga, yang menentang prediksi sosiologis tentang sekularisasi dan kemerosotan agama. Lebih dari 10.000 orang dewasa, banyak diantaranya berusia di bawah 25 tahun dan dibesarkan dalam budaya sekuler, mencari baptisan dan sakramen-sakramen lainnya, menandakan kebangkitan rohani yang mendalam. Kebangkitan ini dipandang sebagai penggenapan nubuat Alkitab dari Maleakhi tentang persembahan murni, yang ditafsirkan oleh umat Kristen awal sebagai Ekaristi, yang dilakukan di setiap bangsa. Secara historis, Prancis, yang pernah dikenal sebagai putri sulung gereja, mengalami erosi iman selama abad ke-20, dengan menurunnya kehadiran di gereja dan panggilan imamat. Namun, gelombang baru perpindahan agama ini menggambarkan sebuah gerakan rohani, bukan hanya sosiologis, yang menunjukkan kerinduan yang lebih mendalam akan kebenaran dan perjumpaan dengan Kristus, alih-alih tradisi atau identitas budaya. Meskipun jumlah imam rendah dan banyaknya skandal, gereja di Prancis sedang mengalami pembaruan yang ditopang oleh rahmat, kehidupan sakramental, dan penemuan kembali kehadiran Ekaristi yang hidup. Kebangkitan ini menantang kesalahpahaman tentang iman Katolik, menekankan ikatan tak terpisahkan antara kitab suci dan tradisi, ritual dan hubungan, serta realitas kehadiran Kristus dalam Ekaristi. Kebangkitan di Prancis digambarkan sebagai tanda harapan bagi gereja global, mengajak semua orang untuk menerima pertobatan dan iman sebagai perjumpaan yang hidup dan dinamis, alih-alih sekadar artefak sejarah. Kebangkitan ini menggarisbawahi bahwa bahkan di lingkungan yang paling sekular sekalipun, rahmat tetap ada, membangkitkan iman, dan memanggil setiap orang untuk menemukan kembali Tuhan. Mari kita bahas lebih lanjut. Namun sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan share agar lebih banyak orang mendengarkan kabar baik ini. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan yang kekal. Amin. Anda pernah mendengar bahwa Eropa sudah muak dengan iman, bahwa katedral-katedralnya kosong, lilin-lilinnya dingin, lonceng-loncengnya berdentang untuk gereja yang sekarat. Namun pada tahun 2025, sesuatu terjadi di Prancis yang tak dapat dijelaskan oleh sosiolog manapun. Lebih dari 10.000 orang dewasa, banyak diantaranya berusia di bawah 25 tahun, masuk ke dalam air baptisan. Bukan umat Katolik sejak lahir, bukan pula umat beriman yang berbudaya. Pria dan wanita yang tumbuh di negara sekular tiba-tiba mulai meminta sakramen-sakramen gereja yang ditinggalkan kakek nenek mereka. Para sejarawan menyebutnya kebangkitan Katolik paling tak terduga di abad ini. Di negeri yang terkenal dengan revolusi-revolusinya, revolusi lain sedang berlangsung, bukan di jalanan, melainkan di dalam jiwa. Mengapa? Karena ketika dunia melupakan Tuhan, kasih karunia mengingat dunia, dan di jantung Prancis modern, sesuatu yang kuno kembali bergejolak. Semangat yang sama yang pernah membangkitkan para santo, cendekiawan, dan martir diam-diam merebut kembali tempatnya. Sebelum kita menyelami lebih dalam, lakukan bagian Anda dalam menyebarkan kebenaran ini. Klik like, subscribe, dan bagikan ini dengan orang lain yang perlu mendengarnya. Ini bukan sekadar video, ini sebuah panggilan untuk bangun. Dan semakin banyak orang mendengarnya, semakin banyak kesembuhan yang dapat dihadirkannya. Untuk memahami apa yang terjadi di Prancis, kita harus kembali ke kitab suci, ke sebuah nubuat yang tampaknya terlupakan namun tak pernah mati. Dalam kitab Maleakhi, Allah membisikkan sebuah misteri yang tak henti-hentinya dikutip oleh orang-orang Kristen mula-mula. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, namaku akan besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat akan dipersembahkan persembahan yang murni bagi namaku. Lihat Maleakhi 1 ayat 11. Persembahan murni itu, kata gereja perdana, bukan sekadar puisi.
Itu adalah Ekaristi, kurban bukan hewan atau dupa, melainkan Kristus sendiri yang dihadirkan melalui misa, yang dipersembahkan di setiap bangsa di bawah langit. Selama berabad-abad, Prancis adalah salah satu bangsa di mana nubuat ini bersinar terang. Prancis adalah negeri Clovis, negeri Santo Louis, negeri Joan of Arc, putri sulung gereja. Biara-biaranya membentuk pembelajaran Eropa, katedral-katedralnya mengangkat pandangan manusia ke surga sebelum gedung pencakar langit pernah melakukannya. Namun, dalam beberapa generasi yang singkat, iman di sana tampaknya runtuh. Pada tahun 1970-an, seminari-seminari kosong, pada tahun 2000-an, lebih banyak gereja yang tutup setiap tahun daripada yang buka. Pada tahun 2020, hanya 2% umat Katolik di Prancis yang menghadiri misa minggu. Altar-altar Maleakhi tampak terbengkalai. Namun, nubuat tidak pernah berakhir dengan kemunduran. Ia membungkuk, menunggu, dan kembali. Pada tahun 2025, persembahan murni mulai bangkit kembali. Lebih dari 10.000 orang dewasa, kebanyakan lahir di dunia sekuler, memilih baptisan, penguatan, dan komuni pertama. Banyak yang mengatakan bahwa mereka menemukan iman bukan melalui tradisi, melainkan melalui kebenaran. Beberapa menemukan Kristus melalui literatur, yang lain melalui keheningan, yang lain lagi melalui ruang digital di mana mereka menemukan suara kuno gereja yang masih berbisik selama berabad-abad, "Inilah tubuhku." Dan mungkin ironi terbesarnya, sementara Prancis menghadapi jumlah tahbisan imam terendah dalam sejarah modern, Prancis sedang menyaksikan salah satu gelombang pertobatan tertingginya. Kebun anggur kekurangan pekerja, namun panen terus bertumbuh. Mungkinkah ini yang dimaksud para nabi ketika mereka berbicara tentang sisa yang dimurnikan oleh api? Mungkinkah negeri yang pernah memahkotai raja-raja di bawah kubah katedral kini memahkotai para martir keyakinan di zaman tanpa iman? Sesuatu sedang terjadi, bukan hanya sosiologis, tetapi spiritual. Roh yang sama yang berhembus di atas Galilea berhembus kembali di atas Paris, Lyon, Marseille. Dan kata-kata Maleakhi bergema sekali lagi, dari terbitnya matahari hingga terbenamnya, namanya kembali agung di Prancis. Untuk melihat apa yang sedang terjadi di Prancis, Anda harus melihat melampaui statistik. Anda harus melihat detak jantung sakramental yang tak pernah berhenti berdenyut di bawah kulit sekulernya. Karena gereja tidak ditopang oleh popularitas, tetapi oleh kehadiran, bukan oleh jajak pendapat, tetapi oleh Dia yang berjanji, "Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Lihat Matius 28 ayat 20. Selama 2 milenium, iman Katolik telah mengalami revolusi, perang, pengasingan, dan skandal, namun Ekaristi tetap ada. Itulah sebabnya gelombang perpindahan agama ini bukanlah sesuatu yang acak. Ini adalah tanda nyata dari arus tak kasat mata, arus yang sama yang membawa Petrus menyeberangi Mediterania dan membaptis jiwa Eropa. Ketika kaum muda dewasa di Prancis saat ini memasuki air baptisan, mereka memasuki garis keturunan yang dimulai dengan sabda Kristus sendiri. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Lihat Yohanes 3 ayat 5. Dan ketika mereka berlutut untuk menerima Ekaristi untuk pertama kalinya, mereka memenuhi pola yang ditelusuri oleh umat Kristen perdana. Santo Justinus Martir menulis sekitar tahun 155, menggambarkan misa di Roma, dan kata-katanya dapat menggambarkan paroki manapun di Paris saat ini. Kemudian roti, anggur, dan air dibawa, dan ada pengucapan syukur. Bukan sebagai makanan dan minuman biasa yang kita terima, melainkan sebagai Yesus Kristus Juru Selamat kita yang menjadi manusia. Misteri yang sama inilah yang menarik ribuan katekumen Prancis saat ini. Mereka tidak datang untuk slogan atau swadaya, mereka datang untuk seseorang yang nyata, kehadiran yang tak teralirkan atau tergantikan. Di dunia yang bising, mereka menemukan keheningan adorasi. Dalam budaya yang terpecah-pecah, mereka menemukan persatuan di sekitar altar. Inilah penemuan kembali yang tenang bahwa kekristenan bukanlah sebuah ide, melainkan sebuah perjumpaan, bahwa gereja bukanlah museum orang-orang kudus, melainkan tubuh Kristus yang hidup, yang masih berdarah, yang masih menyembuhkan. Maka, putri sulung gereja mengenang bapaknya. Di setiap paroki tempat lilin dinyalakan, dalam setiap pengakuan dosa yang dibisikkan setelah bertahun-tahun ketidakpercayaan,
Kebenaran yang sama terungkap kembali. Nubuat Maleakhi bukanlah metafora, melainkan sebuah peta, sebuah janji bahwa dimanapun Ekaristi dipersembahkan, Kristus akan berdiam di antara umatnya. Dan kini, di tahun 2025, janji itu kembali bersinar di jantung Perancis. Setiap kali gerakan seperti ini dimulai, pertanyaan-pertanyaan selalu muncul. Beberapa Protestan dan skeptis melihat pertobatan di Prancis dan bertanya, mengapa kembali ke Roma? Mengapa memeluk ritual ketika iman seharusnya sederhana? Yang lain berkata, bukankah iman Katolik adalah sistem yang mengubah iman menjadi tahayul? Namun, perhatikan lebih dekat, keberatan-keberatan tersebut seringkali berasal dari kesalahpahaman, bukan dari kitab suci, melainkan dari sejarah. Ambillah tuduhan bahwa umat Katolik menambahkan sesuatu ke dalam Injil. Santo Paulus sendiri menulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15, "Karena itu saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada tradisi yang telah kami ajarkan kepadamu, baik secara lisan maupun tertulis." Gereja mula-mula tidak melihat kitab suci bertentangan dengan tradisi. Mereka melihatnya bernapas bersama seperti dua paru-paru dari satu tubuh. Tradisi yang hidup itulah yang pertama kali mengenali kitab-kitab mana yang merupakan kitab suci. Atau pertimbangkan klaim bahwa ritual menggantikan hubungan. Dalam Alkitab, perjanjian dan ritual tidak pernah bermusuhan. Ketika Kristus berkata, "Lakukanlah ini untuk mengenang aku," Dia tidak sedang memberikan anjuran. Dia sedang menetapkan sebuah sakramen. Misa bukanlah sihir, itu adalah ketaatan. Itu adalah ketaatan yang sama yang ditunjukkan Israel ketika mereka merayakan Paskah, hanya saja sekarang anak domba itu kekal. Yang lain berpendapat, tetapi Yesus hadir secara rohani, bukan secara fisik. Namun Santo Paulus memperingatkan dalam 1 Korintus 11 bahwa, barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mengapa ada peringatan seperti itu jika tubuh itu tidak benar-benar ada? Umat Kristen perdana mengartikan kata-kata itu secara harfiah, itulah sebabnya dunia Romawi menuduh mereka kanibalisme. Mereka tidak salah memahami metafora, mereka sedang menghadapi misteri. Dan ketika para kritikus berkata, mengapa kembali ke gereja yang penuh skandal, para petobat baru di Perancis menjawab dengan rendah hati, karena kekudusan tidak pernah tentang manusia yang sempurna, melainkan tentang Kristus yang sempurna. Mereka tidak menyangka luka-luka itu, mereka memasukinya. Mereka percaya apa yang diajarkan Santo Agustinus, gereja adalah rumah sakit bagi orang berdosa, bukan pengadilan bagi orang yang merasa benar sendiri. Jadi, kebangkitan rohani di Prancis bukanlah nostalgia buta atau pemberontakan terhadap modernitas. Itulah pertobatan, sebuah generasi yang menyadari bahwa kesederhanaan tanpa substansi dan emosi tanpa inkarnasi tak mampu menopang jiwa. Apa yang dunia sekuler sebut ritual, orang-orang kudus sebut kenangan. Apa yang kaum skeptis sebut struktur, surga sebut sakramen. Dan apa yang banyak dianggap tradisi mati, kini bernapas kembali karena kebenaran yang pernah ditanam tak pernah terkubur. Kini mundurlah dan lihat polanya. Prancis, negeri revolusi, filsafat, dan ketidakpercayaan, sekali lagi membuktikan bahwa kasih karunia tak pernah mati, ia bangkit kembali. Setiap angka, setiap baptisan, setiap pengakuan dosa yang dibisikkan di gereja yang diterangi lilin menceritakan kisah yang sama. Nubuat terpenuhi, surga mengingat. Selama beberapa generasi, Prancis melambangkan jiwa sekuler Eropa, negeri yang menukar dupa dengan ideologi. Namun, seiring hiruk-pikuk kehidupan modern semakin keras, hati manusia semakin hampa, dan dalam keheningan itu, lonceng-lonceng tua mulai berdentang lagi. Ini bukan nostalgia, ini pemulihan. Bangsa yang memahkotai raja-raja di katedral dan kemudian memenggal kepala para imamnya kini menyaksikan putra-putrinya kembali mencari salib, bukan karena rasa bersalah, melainkan karena lapar. Mereka telah mencicipi setiap filsafat dan tak menemukan satupun yang menyelamatkan. Mereka telah menguasai teknologi tetapi kehilangan transendensi. Kini mereka menemukan kembali kehadiran yang tak pernah hilang. Apa yang terjadi di Prancis lebih dari sekadar keingintahuan sosial, ini adalah ilustrasi hidup dari sabda Kristus sendiri. Gerbang neraka tidak akan menguasai jemaatku. Lihat Matius 16 ayat 18. Bahkan ketika panggilan imamat mencapai titik terendah dalam sejarah,
pertobatan justru melonjak. Bahkan ketika skandal membayangi, kesucian diam-diam berlipat ganda. Inilah paradoks penyelenggaraan ilahi. Gereja tumbuh paling kuat ketika tampak paling lemah karena saat itulah ia bergantung hanya kepada Tuhan. Dalam setiap generasi, Roh Kudus membangkitkan sisa-sisa. Ketika Israel tercerai-berai, Tuhan memelihara 7.000 orang yang tidak sujud kepada Baal. Dan hari ini, di jantung Eropa sekuler, sebuah sisa bangkit kembali. Mahasiswa, seniman, pekerja, ibu, pencari, semua menemukan bahwa iman bukanlah gema masa lalu, melainkan arsitektur masa depan. Kisah Prancis adalah cermin bagi dunia modern. Dimanapun iman pernah terdiam, ia dapat berbicara lagi. Dimanapun katedral-katedral kosong, batu-batu hidup menggantikannya, karena kekristenan bukanlah sebuah bab dalam sejarah, ia adalah pengarang sejarah yang masih menulis. Dan mungkin itulah wahyu yang lebih dalam, ketika bangsa-bangsa melupakan Tuhan, dia tidak membalas, dia mengingat. Ketika api tampaknya padam, dia menghembuskan napas pada bara api. Dan pada tahun 2025, bara api itu bersinar dari Paris hingga Chartres, dari Marseille hingga Mont Saint-Michel, cahaya-cahaya kecil namun tak terbendung. Nubuat Maleakhi tak lagi kuno, ia hidup, dari terbitnya matahari hingga terbenamnya, namanya dimuliakan kembali, bahkan di negeri yang pernah menyatakan diri tak bertuhan. Jadi, apa artinya ini bagi Anda, yang menyaksikan dari seberang dunia, mungkin dari ponsel Anda, mungkin dari ruangan sunyi di mana iman pernah terasa jauh? Kisah Prancis bukan hanya tentang geografi, ini tentang kasih karunia. Ini adalah pengingat bahwa tak ada bangsa, tak ada orang yang terlalu jauh bagi Tuhan untuk memulai kembali. Roh yang sama yang memanggil kaum muda dewasa Prancis ke dalam air baptisan masih memanggil Anda untuk menemukan kembali apa yang nyata, untuk berlutut di hadapan apa yang kekal. Iman Katolik tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi artefak. Iman dimaksudkan untuk dihidupi, dihirup, dan dibawa di ruang kelas, di kantor, di dapur, di hati. Dan mungkin itulah nubuat tersembunyi di balik semua ini, bahwa kebangunan rohani tidak dimulai di katedral, melainkan dimulai dalam pertobatan, satu orang pulang, satu jiwa berkata ya. Jika putri sulung gereja dapat bangkit kembali, Anda pun bisa. Jika Prancis, dengan segala keraguannya, dapat mengingat nama baptisnya, maka generasi ini pun bisa. Dan itu dimulai dengan keberanian, kerendahan hati, dan kerinduan akan kebenaran. Jangan hanya mendengar tentang kebangkitan ini, jadilah bagian darinya. Kembalilah kepada sakramen-sakramen, bukalah kitab suci, kunjungi tabernakel, mohonlah Roh Kudus untuk memperbarui hati Anda sebagaimana Dia sedang memperbarui suatu bangsa. Like, share, dan beritahu saya dari mana Anda menonton. Mari kita jaga kebenaran Katolik tetap hidup, bukan sebagai kenangan, tetapi sebagai sebuah gerakan, karena apa yang terjadi di Prancis bukanlah akhir dari iman, melainkan awal dari generasi baru yang menemukan jalan kembali kepada Tuhan. Baiklah saudara-saudariku umat Katolik. Marilah kita menarik beberapa kesimpulan. Pertama, kebangkitan rohani yang tak terduga di tengah sekularisme. Lonjakan lebih dari 10.000 pembaptisan orang dewasa di Prancis yang sangat sekuler menunjukkan bahwa iman dapat bangkit kembali bahkan di lingkungan di mana agama institusional tampak mati. Hal ini membantah narasi kemunduran agama yang tak terelakkan, menyoroti peran kasih karunia yang misterius dan terus-menerus dalam hati manusia. Fenomena ini menunjukkan bahwa kelaparan rohani melampaui pergeseran budaya dan tren masyarakat, seringkali muncul paling kuat di mana iman tampak paling lemah. Kedua, kesinambungan dan pembaruan historis. Identitas Prancis sebagai putri sulung gereja menghubungkan kebangkitan ini dengan silsilah panjang para santo, teolog, dan martir. Masa lalu bangsa ini, yang ditandai oleh pengaruh agama yang mendalam, meletakkan fondasi bagi kebangkitan ini. Kesinambungan ini menunjukkan bagaimana tradisi spiritual dapat bertahan melalui pergolakan budaya, menunggu generasi baru untuk merebutnya kembali dengan cara yang segar dan dinamis. Ketiga, nubuat Alkitab terwujud melalui Ekaristi. Nubuat Maleakhi tentang persembahan yang murni ditafsirkan sebagai Ekaristi, sakramen sentral dalam ibadah Katolik.
Pemahaman gereja perdana tentang nubuat ini memberikan kedalaman teologis bagi kebangkitan rohani di Prancis, membingkainya sebagai janji ilahi yang terpenuhi. Wawasan ini menyoroti Ekaristi bukan sekadar ritual, melainkan sebagai kehadiran yang hidup dan menyatukan yang menopang gereja selama berabad-abad. Keempat, perjumpaan dengan kebenaran melebihi tradisi. Banyak orang yang baru bertobat di Prancis menemukan iman bukan karena tradisi yang diwariskan, melainkan melalui perjumpaan pribadi dengan kebenaran Kristus, baik melalui membaca, berdiam dalam doa, maupun melalui interaksi digital. Hal ini menggarisbawahi pergeseran dalam cara iman diakses di dunia modern. Pengalaman spiritual yang autentik dan penemuan intelektual memainkan peran kunci di samping ibadah bersama. Kelima, kehadiran melebihi popularitas. Ketahanan gereja tidak dikaitkan dengan popularitas sosial atau kekuatan jumlah, melainkan dengan kehadiran nyata Kristus yang dijanjikan dalam kitab suci. Ekaristi dan sakramen-sakramen mewujudkan kehadiran ini, menawarkan hubungan nyata dengan yang ilahi yang melampaui tren budaya. Wawasan ini mengingatkan umat beriman bahwa vitalitas rohani bergantung pada rahmat ilahi, bukan persetujuan manusia. Keenam, kitab suci dan tradisi sebagai fondasi yang saling melengkapi. Kesalahpahaman tentang iman Katolik, seperti dugaan konflik antara kitab suci dan tradisi atau ritual dan iman, diselesaikan dengan merujuk pada ajaran-ajaran Kristen awal yang memandang elemen-elemen ini saling bergantung. Hal ini memperkuat kekayaan dan kompleksitas iman Katolik, yang merangkul baik sabda tertulis maupun praktik hidup sebagai wahana wahyu dan rahmat ilahi. Ketujuh, signifikansi global dari kebangunan rohani Prancis. Kebangunan rohani Prancis digambarkan lebih dari sekadar fenomena nasional. Ia berfungsi sebagai cermin dan mercusuar bagi dunia modern. Kisah ini menggambarkan bahwa tidak ada budaya atau generasi yang berada di luar jangkauan Tuhan, mendorong umat beriman di seluruh dunia untuk menemukan harapan dalam kuasa rahmat untuk membangkitkan iman. Wawasan ini mengajak refleksi pribadi dan tindakan kolektif untuk memelihara keimanan sebagai gerakan yang hidup dan bukan sekadar peninggalan statis. Akhirnya, kesaksian ini menyajikan narasi harapan yang memikat di tengah kemerosotan sekuler, menekankan daya transformatif rahmat dan kehidupan sakramental. Kabar ini menempatkan kebangkitan Prancis dalam kerangka alkitabiah dan historis yang lebih luas, memperkaya fenomena kontemporer dengan kedalaman teologis. Penggunaan kitab suci, nubuat Maleakhi, sabda Yesus dalam Yohanes dan Matius, surat-surat Paulus, mendasari kebangkitan pada janji dan kesinambungan ilahi. Kontras antara menurunnya panggilan imamat dan meningkatnya pertobatan menyoroti sebuah paradoks di mana struktur gereja yang kasat mata mungkin goyah, tetapi inti spiritualnya justru semakin kuat. Paradoks ini mencerminkan tema Alkitabiah tentang Allah yang membangkitkan sisa umat beriman di masa krisis. Lebih lanjut, kesaksian ini menantang kritik umum terhadap iman Katolik dengan mengklarifikasi kesalahpahaman tentang tradisi, ritual, dan ekaristi. Kesaksian ini menggambarkan ritus-ritus Katolik bukan sebagai tahayul kosong, melainkan sebagai tindakan yang taat dan bermakna yang menghubungkan umat beriman dengan kurban dan kehadiran Kristus. Penekanan kebangkitan pada kerendahan hati, pertobatan, dan perjumpaan dengan Kristus secara pribadi membantah gagasan bahwa iman hanyalah warisan budaya atau intelektual. Ajakan untuk bertindak, untuk terlibat dengan sakramen, kitab suci, dan doa, merupakan pelajaran praktis yang mengajak pemirsa untuk berpartisipasi dalam pembaruan rohani yang berkelanjutan ini. Narasi ini juga menekankan bahwa kebangkitan tidak dimulai di katedral-katedral besar, melainkan dalam pertobatan individu, sehingga fenomena ini dapat dipahami. Pada akhirnya, kisah kebangkitan Prancis menjadi bukti kuat akan ketangguhan iman dan pencarian abadi manusia akan keilahian, yang menawarkan dorongan dan inspirasi bagi umat beriman di seluruh dunia. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus.